Bab 600. Kegilaan. Audrey Han takut padanya, jika dia berkata tidak mau makan lagi, Golden Ye pasti akan selalu menyuapinya dengan cara ini. Dia menolak cara ini. Meskipun keduanya telah berciuman berkali-kali, dia benar-benar merasa sedikit jijik ketika dia menyuapinya makan dengan cara ini. Tapi Golden Ye tidak berpikir begitu, tatapan matanya menatap bibirnya dalam, seolah-olah dia belum selesai menikmatinya. Jelas-jelas, dia baru saja menciumnya barusan. Audrey Han memelototinya dengan rasa malu dan marah, kemudian dia duduk dan berkata, "Aku bisa makan sendiri, kamu tidak perlu menyuapiku makan." Setelah mengatakannya, ketika dia bersiap untuk mengulurkan tangan meraih mangkuk, Golden Ye malah langsung mengambil mangkuk, dan tangan lainnya memegang sendok, yang disuapi ke depan bibirnya lagi. Audrey Han tertegun. Sudahlah, lebih baik dia menyuapi dirinya makan seperti ini, daripada dengan mulutnya. Setelah mensugesti dirinya sendiri, Audrey Han membuka mulutnya untuk makan bubur dengan enggan. Setelah makan semangkuk bubur, pusing Audrey Han membaik. Tapi dia terlalu lapar, dia mengulurkan tangan dan meraih mangkuk kedua dengan tangannya sendiri. Golden Ye mungkin sudah paham apa maunya dan tidak memaksanya lagi, dia hanya menyerahkan mangkuk itu padanya. Setelah makan 3 mangkuk bubur berturut-turut, Audrey Han baru merasa kenyang. Ketika Golden Ye mengemasi peralatan makan dan keluar, Audrey Han menatap punggungnya dan menghela nafas. Dia berpikir di dalam hati, pria ini benar-benar sangat mengerikan. Dia bahkan menyiksanya seperti ini. Selama ini, Audrey Han memiliki nafsu makan yang besar untuk yang pertama kalinya. Dia meraba perutnya yang bundar dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengambil kesempatan saat Golden Ye sedang pergi. Dia segera membuka selimut dan turun dari tempat tidur, mencoba menemukan jejak botol kontrasepsi. Ketika dia melompat dari tempat tidur, kakinya terasa lemas seperti jeli. Audrey Han hampir jatuh berlutut di samping tempat tidur. Untungnya, dia memegang tepi tempat tidur dan melihat sekeliling. Dia ingat bahwa botol obat ditendang ke samping oleh Golden Ye barusan. Obat itu pasti ada di bawah laci-laci ini, intinya obat itu masih ada di dalam kamar. Saat Golden Ye pergi, Audrey Han mencari bayangan pil di mana-mana. Setelah lama mencari, dia tidak menemukan apa yang diinginkannya. Ketika dia mendengar langkah kaki di luar pintu, Audrey Han harus bisa segera bergegas kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidak turun dari tempat tidur. Ketika Golden Ye mendorong pintu masuk dengan catatan di tangannya, kemudian dia menemukan posisi duduk dan membuka buku catatan di depan Audrey Han. Dia ingin bekerja di sini, di kamarnya sendiri. Apakah dia benar-benar akan mengawasinya selama 24 jam? Audrey Han merasa bahwa ini hal buruk baginya. Dia menyentuh ponsel di bawah bantalnya dan membuka WeChat untuk melihat-lihat. Jika Golden Ye tetap di sini dan mengawasinya sepanjang waktu, dia pasti tidak bisa keluar. Jika begitu, bagaimana dia bisa meminum obat kontrasepsi? Setelah berpikir sejenak, Audrey Han berpikir dia bisa meminta Gita untuk membawakannya padanya. Tetapi meski Gita mengantarkannya untuknya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menelan obat itu jika Golden Ye tetap berada di sini sepanjang waktu. Dia harus mengkonsumsi obat kontrasepsi maksimal 72 jam setelah berhubungan agar kontrasepsi menjadi efektif, dan sudah lama sekali sejak hal itu terjadi. Jika dia tidak segera meminum obat kontrasepsi, takutnya dia akan benar-benar hamil anak Golden Ye. Memikirkan hal ini, Audrey Han memegang ponselnya dengan erat dan membuka laman chat Gita. Bagaimana cara dia menyuruh Gita datang mengantarkan obat tanpa diketahui oleh Golden Ye? Ini adalah masalah yang sangat serius. Saat memikirkannya, Audrey Han merasa bahwa kelopak matanya tidak sanggup membuka lagi, dia terlalu mengantuk. Mungkin dia terlalu lelah menghadapi sikap Golden Ye. Setelah beberapa saat, dia meletakkan ponselnya, berbaring dan tertidur lagi. Beberapa saat kemudian, ada suara napas yang stabil di ruangan itu.
Golden Ye mengangkat matanya dan menatap wanita itu di tempat tidur. Ketika dia melihat wajahnya yang tenang dan meringkuk di dalam selimut, dia tertegun. Dia bangkit berdiri untuk merapikan selimut tipis Audrey Han, kemudian dia mengambil buku catatannya dan berjalan ke bawah. Di ruang tamu, dia memakai headset Bluetooth dan menyalakan videonya. Kamu sudah mengatasinya. Di ujung lain video, langsung terlihat wajah Arthur Xiao. Dia menatap Golden Ye dengan serius. Tuan Muda Ye, dalang di balik layar sudah diketahui. Mendengarkan ucapannya, Golden Ye sedikit menyipitkan matanya, dan tatapan matanya yang dingin terlihat sangat berbahaya. Benarkah? Tatapan mata ini sepertinya dapat melihat tembus pandang. Arthur Xiao menggigil ketika dia melihatnya di ujung lain video, tetapi dia segera merespons, tatapan mata ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada dalang di balik para penguntit itu. Dia sedikit terbatuk dan mengangguk. Padahal, penguntit nyonya muda itu bukanlah orang yang profesional, mereka sehari-harinya adalah gelandangan yang menganggur. Kali ini mereka diseret oleh orang lain dan mendapat keuntungan, jadi mereka mengikuti nyonya muda. Tujuan. Tadi mereka semua sudah memberi pernyataan, mengatakan bahwa mereka akan mengikuti nyonya muda ke tempat di mana tidak ada seorang pun, dan kemudian bersiap untuk menculiknya. Menculik. Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya. Sebesar itukah keberanian mereka? Beraninya mereka menculik wanitaku, wanita Golden Ye. Uhuk, uhuk. Arthur Xiao menutup mulutnya dengan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Ye, orang ini. Anda juga mengenalnya. Dia mengenalnya. Golden Ye mengerutkan keningnya, dan ketidaksenangan tampak ketara di matanya. Sally Han, teman baik nyonya muda 5 tahun lalu. Sally Han. Nama itu sekali lagi muncul di dalam kehidupan Golden Ye setelah 5 tahun. Tapi namanya kini bukan lagi Sally Han. Setelah dia diusir oleh keluarga Han, dia mengganti namanya dan kembali menggunakan nama keluarganya sebelumnya, yaitu Meng, dan bekerja di sebuah restoran barat. Candis Meng, iya. Golden Ye mengetuk meja dengan jari-jarinya, entah sedang memikirkan apa dan menjatuhkan pandangan ke lantai atas, memikirkan wanita bodoh itu. Cahaya dingin di dalam matanya menjadi semakin ganas. Tuan Muda Ye, nyonya muda dan dia dulu adalah teman baik. Apakah Anda ingin memberitahu nyonya muda tentang hal ini? Jangan sampai dia tahu. Golden Ye berkata menolak saran Arthur Xiao, dan berkata dengan tenang, selain itu, jika dia ingin menyerang Audrey, maka aku akan membuat perhitungan dengannya atas perbuatannya di masa lalu dan yang sekarang. Perhitungan atas perbuatannya di masa lalu dan yang sekarang. Arthur Xiao berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Aku mengerti, Tuan Muda Ye. Nanti akan saya hubungi lagi jika ada informasi lain. Oh ya, yang Tuan Muda Ye minta saya untuk periksa, Davin Ye sudah mulai beraksi baru-baru ini. Dia baru saja menekan kontrak dengan perusahaan nyonya mudanya, dan diperkirakan karena itulah mereka bertemu. Atas nama kontrak. Golden Ye mencibir, dia benar-benar banyak cara, tapi sayang. Wanitaku tidak bisa dia inginkan. Tuan Muda Ye, apa yang harus saya lakukan dengan Davin Ye? Ingin berebut denganku. Kalau begitu buat dia tidak memiliki kemampuan dan menjadi berantakan. Saya mengerti. Ketika dia siap untuk menutup telepon, Golden Ye sepertinya teringat sesuatu dan berkata, apa kamu sudah memeriksa informasinya setelah dia kembali ke negara ini? Mendengar ini, Arthur Xiao tercengang. Apa yang dimaksud Tuan Muda Ye adalah nyonya muda? Iya. Aku belum memeriksanya, bukankah nyonya muda adalah itu nyonya muda? Apalagi yang harus diperiksa? Kalimat ini membuat Golden Ye benar-benar terdiam. Iya, dia adalah dia, apa bedanya? Bahkan jika anak yang dibawanya adalah anak mantan suaminya, memangnya kenapa? 5 tahun yang lalu, dia tahu dengan jelas bahwa anak yang ada di perutnya adalah anak mantan suaminya, dan dirinya tetap jatuh cinta setengah mati padanya bagaikan sudah gila, bukan? Bersambung.